Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar nih kalian? Semoga kalian sehat-sehat ya. Kembali lagi di channel YouTubeku bersamaku Tri Satriono. Oh ya teman-teman, aku ingin mengingatkan kepada kalian semua agar kalian tetap mematuhi protokol kesehatan ya, supaya kalian tidak terjangkit oleh virus COVID-19 yang imbasnya nanti bisa terganggunya kalian dalam mempersiapkan tes CPNS tahun ini ya. Oke teman-teman, di video aku kali ini, aku akan bahas materi SKDTU lanjutan dari video yang sebelumnya. Kemarin, kita sudah bahas materi penalaran analitis. Nah, bagi kalian yang belum nonton videonya, aku saranin tonton dulu ya, agar kalian tidak ketinggalan dengan materi-materi sebelumnya. Karena aku akan bahas materi TIU ini secara kontinu ya teman-teman. Nah, materi TIU selanjutnya yang akan kita bahas adalah materi silogisme. Bagi kalian yang formasi pranata komputer terampil atau rumpun komputer, kalian bisa join di grup Telegram aku nih teman-teman. Nanti pada saat tes SKD usai, aku akan berbagi soal-soal FRSKB pranata komputer yang keluar tahun 2019 yang lalu ya, sesuai pengalaman pribadiku teman-teman. Nah, dijamin soal ini real dan asli mirip dengan soal yang keluar tahun lalu ya teman-teman. Link telegramnya ada di dalam kolom deskripsi ya. Tapi sebelum kita masuk ke video pembahasannya, aku mau ngingetin kepada teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel aku, nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update-update dari video terbaruku, dan juga supaya aku tambah semangat lagi untuk bikin konten-konten berikutnya ya teman-teman. Oke, kita masuk ke video pembahasannya. Silogisme ini sering disebut juga dengan tes penalaran logis atau tes kemampuan logika, dan kebanyakan orang juga ada yang menyebutkan dengan tes kemampuan penarikan kesimpulan. Nah, uniknya teman-teman, dari pengalaman aku yang ikut tes CPNS mulai dari tahun 2018 sampai dengan 2019, soal silogisme ini soal langganan yang sering keluar nih teman-teman. Bisa 2 hingga 4 soal yang keluar ya teman-teman. Lumayan kan kalau kalian bisa menjawab semua soalnya, kalian bisa dapat tambahan nilai 20 poin nih teman-teman. Oke. Tipe soal silogisme yang sering keluar di tes CPNS, di dalam soalnya itu biasanya ada kata-kata semua, sebagian, jika, maka. Misal di dalam soalnya itu seperti ini teman-teman. Semua A adalah bla 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 bla, sebagian A adalah bla 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 bla. Begitu juga dengan jika P maka Q. Kesimpulannya apa? Gitu teman-teman. Nah, di silogisme ada aturan-aturan yang harus kalian pahami ya teman-teman. Yang pertama adalah semua pernyataan yang disajikan di dalam soal adalah bernilai benar. Contoh misalnya, semua preman baik hati. Nah, di dunia nyata belum tentu semua benar ya teman-teman. Tetapi di dalam soal ini bernilai benar, jadi jangan disangka lagi. Yang kedua adalah jangan menyimpulkan apa yang tidak disebutkan di dalam soal atau di dalam pernyataan ya teman-teman. Di soal silogisme ini sering dijumpai dengan kata-kata semua atau setiap, yang artinya adalah seluruh anggota di dalam pernyataan itu tanpa terkecuali. Yang kedua adalah sementara atau sebagian atau beberapa atau ada atau mungkin semua, yang itu artinya adalah hanya sebagian anggota atau minimal satu anggota di dalam pernyataan tersebut. Oke teman-teman, kita masuk ke soal latihannya. Soal yang pertama, semua karyawan PT Persada mengenakan dasi, sebagian karyawan PT Persada mengenakan jas. Maka kesimpulan yang benar adalah, nah, di sini aku sudah siapkan cara menjawabnya ya teman-teman. Cara menjawab soal silogisme yaitu dengan cara seperti ini. Kita analogikan lingkaran ini adalah kumpulan dari karyawan PT Persada teman-teman. Nah, di dalamnya ini aku simpulkan seperti ini ya teman-teman. Karyawan-karyawannya di sini aku hanya mewakilkan 4 saja karyawannya. Kemudian kita langsung ke pernyataannya teman-teman. Semua karyawan PT Persada di sini dikatakan mengenakan dasi, maka seluruhnya yang ada di sini akan mengenakan dasi. Nah, sini keterangannya teman-teman. D itu adalah dasi, kita singkat saja. Kemudian sebagian karyawan PT Persada mengenakan jas, maka hanya sebagiannya saja teman-teman yang berada di sini mengenakan jas. Oke, saya letakkan di sini. Kemudian kita langsung cek opsi jawabannya teman-teman.
Opsi yang A, sebagian karyawan PT Persada berbaju. Nah, ini salah ya teman-teman. Ingat aturan silogisme yang tadi teman-teman. Jangan menyimpulkan apa yang tidak ada disebutkan di dalam pernyataan. Di dalam pernyataan ini kan tidak ada disebutkan kata-kata berbaju. Nah, ini sudah pasti ini opsi yang A ini salah ya teman-teman. Nah, lanjut opsi yang B, semua karyawan PT Persada berdasi dan mengenakan jas. Kita lihat di sini, semua berdasi benar, tetapi hanya sebagiannya saja yang mengenakan jas. Hanya di sini saja yang mengenakan jas teman-teman. Di sini tidak mengenakan jas, maka opsi yang B juga salah. Kemudian opsi yang C, sebagian karyawan PT Persada berdasi dan mengenakan jas. Nah, kita lihat di sini, berdasi dan mengenakan jas. Dikatakan dan sebagiannya lagi tidak berjas, maka jawabannya adalah yang opsi C teman-teman. Kita lihat opsi yang D, semua karyawan PT Persada bersepatu. Nah ini mengada-ngada teman-teman. Jangan menyimpulkan apa yang tidak disebutkan di dalam pernyataan. Semua karyawan PT Persada bersepatu, berdasi, dan mengenakan jas. Nah, ini juga salah ya teman-teman. Jangan menyimpulkan apa yang tidak disebutkan di dalam pernyataan. Nah, gampang kan? Lanjut soal nomor 2. Setiap peserta tes TOEFL pasti menerima buku panduan dari panitia pelaksana. Nah, ini pernyataan yang pertama. Yang kedua, Sila tidak menerima buku panduan dari panitia pelaksana. Kesimpulan yang benar adalah, nah, cara menjawabnya sama seperti kita menjawab soal nomor 1 ya teman-teman, yaitu dengan menggunakan analogi lingkaran. Kita ibaratkan lingkaran ini adalah seluruh peserta tes TOEFL-nya. Nah, di dalamnya ada peserta-pesertanya. Kita gambarkan seperti ini ya teman-teman. Atau kalian juga boleh dengan lambang-lambang lainnya, tidak seperti harus bulat seperti ini. Nah, kita masukkan sesuai dengan pernyataannya. Setiap peserta tes TOEFL menerima buku panduan. Nah, berarti seluruhnya yang ada di sini peserta tesnya menerima buku teman-teman. Nah, kita singkat huruf B saja teman-teman. Kemudian Sila tidak menerima buku panduan dari panitia pelaksana. Ini di sini silanya teman-teman. Nah, kesimpulannya adalah kita lihat opsi yang A. Sila tidak mengikuti tes TOEFL dengan panitia tersebut. Nah, jangan menyimpulkan teman-teman. Ingat aturan silogisme yang tadi teman-teman. Jangan menyimpulkan apa yang tidak ada di dalam pernyataan. Nah, opsi yang B, Sila mengikuti tes TOEFL yang berbeda. Nah, ini bisa jadi teman-teman. Tapi kita lihat opsi yang C dulu ya. Panitia lupa memberikan Sila buku panduan. Nah, ini juga salah teman-teman. Tidak ada kata-kata lupa di sini. Kemudian opsi yang D, Sila bukan peserta tes TOEFL. Nah, ini yang lebih tepat ya teman-teman. Karena di sini dikatakan setiap peserta tes TOEFL pasti menerima buku. Di sini teman-teman. Maka sedangkan Sila tidak menerima buku. Maka bisa dikatakan Sila itu bukan peserta tes TOEFL. Maka jawabannya yang lebih tepat adalah yang D. Yang ini tadi juga salah. Di opsi yang E, Sila tidak menghadiri tes TOEFL. Ini juga mengada-ngada ya teman-teman. Nah, mudah kan? Jangan lupa subscribe ya. Kita lanjut soal nomor 3. Semua mahasiswa memiliki tas merek samar. Sebagian mahasiswa berhasil meraih gelar cum laude. Kesimpulan yang benar adalah, nah, cara menjawabnya sama seperti yang tadi teman-teman, soal-soal yang sebelumnya. Kita menggunakan analogi lingkaran. Kita anggap lingkaran ini adalah kumpulan dari mahasiswa-mahasiswanya. Ini mahasiswa-mahasiswanya. Aku simpulkan dengan lambang seperti ini. Nah, kalian bebas ya teman-teman, nanti ketika tes mau gambar seperti apa. Tidak harus bagus seperti ini teman-teman. Yang penting kalian paham konsep cara menjawabnya.
kita masuk ke pernyataan yang pertama. Semua mahasiswa memiliki tas bermerek Summer, maka seluruhnya yang ada di dalam lingkaran ini mengenakan tas bermerek Summer. Kemudian sebagian mahasiswa berhasil meraih gelar cum laude, berarti hanya sebagiannya saja teman-teman. Nah, sebagiannya lagi tidak meraih gelar cum laude. Nah, kita langsung masuk ke opsinya teman-teman. Opsi yang A, karena tas dengan merek Summer, mahasiswa mendapat gelar cum laude. Kita lihat di sini. Opsi yang A dikatakan mahasiswa dengan tas bermerek Summer mendapatkan gelar cum laude. Nah, di sini tidak semuanya ya teman-teman, karena hanya sebagiannya saja yang mendapat gelar cum laude. Nah, berarti opsi yang A ini salah. Opsi yang B, tas dengan merek Summer adalah tas resmi untuk mahasiswa. Nah, ini mengada-ngada ya teman-teman, karena tidak ada di sini dikatakan tas dengan merek Summer ini adalah tas resmi untuk mahasiswa teman-teman. Ini jelas salah. Ingat aturan silogisme yang tadi. Jangan menyimpulkan yang tidak disebutkan di dalam pernyataan. Oke, opsi yang C, semua mahasiswa yang mengenakan tas Summer mendapatkan gelar cum laude. Berarti semuanya yang mengenakan tas Summer mendapatkan gelar cum laude. Tetapi kenyataannya di sini hanya sebagiannya saja yang mendapat gelar cum laude nih teman-teman. Berarti opsi yang C ini tidak tepat. Oke, opsi yang D, mahasiswa yang menggunakan tas merek Summer berhak mendapatkan gelar cum laude. Berarti yang mengenakan tas Summer mendapatkan gelar cum laude. Kenyataannya hanya sebagiannya saja yang mendapatkan gelar cum laude. Maka ini jawabannya juga salah ya teman-teman. Berarti opsi yang benar adalah yang E teman-teman. Kita buktikan ya. Mahasiswa peraih penghargaan cum laude menggunakan tas dengan merek Summer. Kita lihat di sini ya. Mahasiswa yang peraih penghargaan cum laude, nah ini cum laude, menggunakan tas dengan merek Summer. Nah, menggunakan tas bermerek Summer juga. Maka opsi jawabannya adalah yang E. Benar kan teman-teman? Nah, mudah kan? Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Oke, aku kasih tips cara menjawab soal silogisme ya teman-teman. Yang pertama itu kalian harus banyak latihan soal silogisme agar kalian semakin akrab dengan model soal seperti ini. Karena teman-teman, soal silogisme ini merupakan soal langganan yang keluar tiap tahun nih teman-teman. Jadi kalau kalian tidak bisa menjawab soal ini, kalian akan sangat rugi sekali teman-teman. Karena biasanya soal silogisme itu keluar 2 hingga 4 soal. Nah, kan lumayan tuh, bisa nambah 20 poin atau 15 poin teman-teman. Oke, yang kedua itu pahami konsep dalam menjawab soal silogisme. Nah, konsepnya yang udah aku kasih tadi menggunakan analogi lingkaran itu pahami teman-teman. Insya Allah kalau kalian paham konsep yang aku kasih tadi, pasti kalian mudah dalam menjawab soal silogisme ketika tes ujian nanti. Tidak perlu cantik gambarnya, yang penting kalian paham konsep yang aku jelaskan tadi teman-teman. Oke. Yang ketiga, ini teman-teman yang aku bilang tadi, tidak semua soal yang pernyataannya semua dan sebagian, kesimpulannya sebagian. Lihat opsi jawaban yang disajikan teman-teman. Karena bisa saja soal seperti ini, semua dan sebagian ini, opsi jawabannya itu semua. Tidak ada kata-kata sebagian. Nah, kalian pasti bingung teman-teman. Tapi kalau kalian paham konsepnya, cara menjawabnya, paham apa yang aku jelaskan tadi menggunakan analogi lingkaran, insya Allah kalian mudah dalam menjawab soal silogisme tanpa harus memperhatikan kata-kata sebagiannya teman-teman. Oke, itu tips dari aku. Oke teman-teman, segitu dulu untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, silahkan share ke sosial media yang kalian punya. Oke, sampai ketemu di video aku selanjutnya. See you next video, bye.